Hai teman-teman semua, kami dari kelompok pejuang online ingin menjelaskan bagaimana penyajian laporan keuangan yang ada di dalam satu. Nah, sebelum mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih anggota kelompok pejuang online itu ada siapa aja. Nah, yang pertama itu ada Arthur dengan NIM 2019-5038, lalu ada Priscilla Sekar Putri Utami dengan NIM 2019-50312, ada Cindy Jolina dengan NIM 2019-50-340, ada Leandro dengan NIM 2019-50-373, ada saya sendiri, Kristen Melina dengan NIM 2019-40-415, dan yang terakhir ada Verina Octavia Samosir dengan NIM 2019-50-421. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin nggak tahu nih PSAK 1 itu apa. Tenang aja teman-teman, kami akan menjelaskannya ke teman-teman semua. Dan sebelum mulai, teman-teman bisa like, share, and subscribe di channel ini. Dan mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian karena akan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Nah, selanjutnya, apa sih yang bakal kita pelajari di PSAK 1 ini? Nah, yang pertama itu ada definisinya. Terus, apa aja yang diatur dalam PSAK 1? Perbedaan PSAK 1 pada tahun 2009 dan PSAK 1 pada tahun 2013 setelah direvisi. Terus tujuan dan komponen laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan. Nah, saya Kristen Melina ingin menjelaskan dulu nih definisi PSAK 1 itu apa sih sebenarnya. Nah, definisi PSAK 1 itu suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. Dan PSAK 1 menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum. Nah, tujuan umumnya apa? Nah, tujuan umumnya untuk membandingkan mana yang lebih baik, laporan keuangan tahun sebelumnya atau laporan keuangan tahun ini. Jadi, PSAK 1 itu hanya untuk prosedur-prosedur untuk petunjuk laporan keuangan teman-teman. Gimana sih kita buat laporan keuangan akuntansi yang baik itu gimana prosedurnya. Nah, kita bisa memakai PSAK 1 ini untuk membuat laporan keuangan akuntansi. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Arthur 2019-50308. Saya akan mempresentasikan tentang apa saja yang diatur dalam PSAK 1. Nah, yang pertama ada persyaratan bagi penyajian laporan keuangan. Nah, isinya yang pertama syarat umum atau kuantitatif. Syarat umum ini sesuai standar akuntansi, yaitu informasi laporan keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap yang mencakup tentang harta, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan. Isinya yang kedua ada syarat khusus atau kualitatif. Ini biasanya terperinci. Nah, yang pertama ada laporan keuangan yang harus disusun sesuai dan relevan. Yang kedua ada laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada laporan keuangan yang disusun harus netral. Dan yang terakhir, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Nah, yang kedua ada struktur laporan keuangan. Isinya ada komponen laporan keuangan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada unsur laporan keuangan, yaitu unsur neraca dan unsur laporan operasional. Unsur neraca ini tentang aset, kewajiban, dan aset neto lainnya. Unsur laporan operasionalnya tentang pendapatan dan beban perusahaan. Yang ketiga ada kelompok pos laporan keuangan. Ini tentang aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan lainnya. Yang keempat ada pos laporan keuangan, itu tentang kas, piutang, persediaan barang, dan lainnya. Dan yang terakhir ada akun-akun laporan keuangan. Nah, di sini ada isi laporan keuangan. Nah, yang pertama ada neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas atau laporan arus dana. Dan yang terakhir ada catatan dan laporan lainnya. Sekian presentasi saya. Teman saya akan melanjutkan presentasi bagian kita. Terima kasih. Selanjutnya saya Cindy Jolina akan membahas tentang PSAK 1 2009 versus 2013. Nah, ada beberapa komponen perbedaan dari PSAK 1 2009 sama 2013 nih. Yang pertama dari judul laporan, di mana pada 2009 ini ada laporan laba rugi komprehensif,
dan pada tahun 2013 ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu dari segi definisi, di tahun 2009 ini nggak memberikan definisi laba rugi, sedangkan di tahun 2013 memberikan definisi laba rugi. Lalu yang ketiga ada komponen laporan keuangan, di mana di tahun 2009 ini ada laporan perubahan ekuitas sama laporan arus kas. Sedangkan di tahun 2013 ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada informasi komparatif, di mana ada dua kelompok pada tahun 2009, ada informasi komparatif minimum sama informasi komparatif tambahan. Sedangkan di tahun 2013 ini nggak ada pengaturan mengenai informasi komparatif. Selanjutnya dari penyajian penghasilan komprehensif lain, di tahun 2009 ini ada dua pos, yaitu pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Sedangkan di tahun 2013 itu disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang AIS. Apa itu AIS? AIS merupakan International Accounting Standard atau bisa kita definisikan sebagai standar yang menentukan bagaimana transaksi atau peristiwa tertentu harus tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, pada tahun 1973 dibentuk di Badan AIS atau bisa kita sebut sebagai IASC International Accounting Standard Committee, di mana selama 25 tahun pengoperasian IASC ini masih ada aja kekurangan dalam standar accounting-nya, di mana kekurangannya ini dapat kita lihat di PPT. Yang pertama itu ada hubungan dengan penyusun standar nasional itu sangat lemah. Hal ini dikarenakan IASC ini hanya mempresentasikan Badan Akuntansi Profesional Nasional, bukan badan penyusun standar nasional di tiap negara. Lalu, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, meskipun telah diusahakan selama 25 tahun lamanya, tapi masih ada aja kekurangan mengenai konvergensi standar IASC ini. Terus yang ketiga, anggota dewannya ini bekerja secara part-time atau paruh waktu, dan yang keempat, anggota dewannya ini kekurangan sumber daya dan dukungan teknis. Lalu, oleh karena itu, maka pada 2001 ini para dewan-dewannya mulai diskusi nih dengan perekrutan anggota baru, di mana para dewan pekerjanya ini sekarang udah full-time, nggak part-time lagi seperti IASC. Maka di 2001 ini dibentuk yang namanya IASB, International Accounting Standard Board. Nah, ini IASB, di mana IASB ini mengadopsi standar accounting-nya IASC yang udah dimodifikasi. Adapun hasil standar revisinya yaitu IFRS, International Financial Reporting Standard, di mana di dalam IFRS ini nih nggak cuman IFRS-nya doang, namun juga ada IAS yang sudah direvisi. Lalu ada juga manfaat IFRS. Yang pertama ada akses pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. Yang kedua, relevansi laporan keuangan ini akan meningkat karena adanya menggunakan nilai wajar. Yang ketiga, di sisi lain nih, laba ruginya juga akan lebih fluktuatif. Yang keempat, menggunakan principle-based standard yang menyebabkan keterbandingan laporan keuangan ini bakal menurun seiring penggunaan professional judgment. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Yang pertama adalah informasi tentang aset, yang kedua adalah liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat adalah pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Yang kelima adalah kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir adalah informasi tentang arus kas.
Untuk laporan keuangan berdasarkan PSAK 1, penyajian laporan keuangan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan oleh IASB. Itu artinya apa? IASB adalah International Accounting Standard Board, yang artinya adalah sebuah badan independen yang didanai swasta yang bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi internasional. Selanjutnya adalah catatan laporan keuangan. Itu berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah sebagai dasar perhitungan pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua adalah untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Nah, berdasarkan fungsi yang ketiga, likuiditas adalah acuan tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban bisa dibayarkan. Yang kedua adalah solvabilitas, itu adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Selanjutnya adalah komponen laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan yang disajikan oleh entitas adalah akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang lengkap. Itu terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat adalah laporan arus kas selama periode. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi ada fungsinya. Yang pertama untuk landasan evaluasi keuangan. Nah, ini data yang diolah menjadi laporan dapat dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, laporan yang dijadikan tolak ukur perkembangan suatu perusahaan dan sebaliknya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan terdapat banyak kerugian, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan metode bisnis yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada tambahan pos-pos yang disyaratkan PSAK.
Nah, laporan laba rugi mencangkup pos-pos yang menyajikan. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya keuangan, yang ketiga adalah bagian laba rugi entitas, asosiasi, dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang keempat adalah beban pajak. Nah, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terjadi dalam waktu suatu periode akuntansi. Dalam sebuah perusahaan dagang, laporan perubahan ekuitas berisikan modal awal ditambah dengan laba bersih pada laporan laba rugi, lalu dikurangi oleh pengembalian pribadi atau PRIV. Nah, tujuannya adalah memberikan sebuah informasi tentang posisi laporan keuangan, informasi kinerja perusahaan, dan informasi arus kas perusahaan. Nah, laporan arus kas bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, ini ada fungsinya. Yang pertama untuk memperkirakan arus kas pada periode depan berdasarkan laporan keuangan periode kini. Selanjutnya untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban perusahaan. Yang selanjutnya adalah sebagai landasan untuk mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah untuk mengetahui laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Leandro dengan NIM 2019-50373. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Sebelum kita menyajikan laporan keuangan, kita harus tahu apa yang disajikan di laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Kelangsungan usaha, dasar akrual, yaitu perusahaan menyusun laporan keuangan berdasar atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Kemudian materialitas dan agregasi, saling hapus, frekuensi pelaporan, yaitu setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode, yaitu tahunan. Kemudian informasi komparatif dan konsistensi penyajian. Berikutnya ada laporan laba rugi dari PT Gudang Garam. Di sini ada perbandingannya dengan tahun 2018 dan 2019 dengan komponen yang lengkap. Ada pendapatan dan bebannya. Kemudian ada Statement of Financial Position atau SOFP. Di sini juga lengkap dengan perbandingan tahun 2018 dan 2019 dengan komponen yang lengkap. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan jumlahnya juga balance antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Verina Octavia Samosir dengan NIM 2019-50421. Ini saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan. Siapa yang menggunakan laporan keuangan? Nah, untuk kita ketahui dalam menggunakan laporan keuangan itu ada dua pihak. Yang pertama pihak internal dan yang kedua ada pihak eksternal. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pihak internal. Pihak internal perusahaan merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Nah, pihak internal itu ada tiga pihak. Yang pertama pihak pemilik perusahaan. Nah, di pemilik perusahaan ini merupakan nomor satu yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa? Karena ia memiliki kewenangan penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan dimilikinya. Nah, sehingga laporan keuangan tersebut nantinya dapat ia gunakan untuk mengetahui
perkembangan keuangan yang terjadi di perusahaannya dalam kurun waktu tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaannya masih bisa bertahan selama 1 atau beberapa tahun mendatang dengan keuangan yang ada. Dan juga si pemilik ini tidak hanya karena kepentingan dalam melihat laba, melainkan juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadinya. Pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualannya. Selanjutnya ada manajer perusahaan. Untuk kita ketahui, sebenarnya manajer perusahaan itu merupakan orang kepercayaan pemilik perusahaan yang diberikan tanggung jawab dalam mengelola jalannya usaha atau dalam jalannya bisnis. Nah, bagi si manajer ini, laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap pihak eksternal. Selain itu, laporan keuangan juga akan digunakan sebagai dasar utama dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya ada karyawan. Nah, kenapa karyawan masuk dalam pihak eksternal? Karena si karyawan ini membutuhkan informasi seputar laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tempat mereka bekerja ini berada dalam kondisi sehat atau sedang dalam kondisi krisis. Apabila perusahaannya dalam keadaan sehat, maka mereka gak perlu khawatir atau risau memikirkan untuk mencari pekerjaan baru. Begitupun sebaliknya, kalau perusahaannya dalam keadaan krisis, maka si karyawan ini harus bersiap-siap untuk mengundurkan diri atau mencari pekerjaan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak eksternal. Pihak eksternal perusahaan merupakan pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan, tetapi merupakan pihak di luar perusahaan. Nah, di pihak eksternal itu ada 5 pihak. Yang pertama itu pihak investor. Investor itu bisa disebut juga sebagai penanam modal yang membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Penilaian investor ini akan digunakan dalam mengambil keputusan apakah mereka akan menambah atau menjual saham yang dimilikinya. Yang kedua itu ada kreditur atau bisa disebut dengan kreditor. Kreditur ini membutuhkan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan terkait dengan kemampuan dalam membayar pinjaman. Jadi, dalam melakukan pinjaman modal ini, pihak perbankan merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam rangka agar dapat semakin memperbesar usahanya. Untuk itulah, biasanya pihak kreditur akan menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mampu membayar pinjaman sesuai ketentuan atau tidak. Biasanya kreditur ini tidak akan memberikan pinjaman modal apabila laporan keuangan perusahaan menunjukkan hal-hal negatif atau dalam kondisi perusahaan itu dalam krisis. Bagi kreditur atau perbankan, laporan keuangan akan digunakan sebagai dasar referensi untuk menilai resiko yang mungkin saja bisa dihadapi sebelum akan memutuskan memberikan pinjaman. Selanjutnya itu ada si pelanggan. Nah, di sini si pelanggan itu memang sangat penting dalam peran pengguna laporan keuangan ini, karena si pelanggan itu juga butuh informasi laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaannya ini mampu membayar utang bahan baku yang dipesannya. Selain itu juga untuk menentukan kesehatan perusahaan sebelum mereka memutuskan memperpanjang kontrak dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada pemerintah. Nah, si pihak pemerintah ini merupakan sebagai salah satu pihak eksternal yang membutuhkan adanya informasi keuangan dari sebuah organisasi yang mana si perusahaan tersebut berdiri. Informasi akuntansi ini memang sangat dibutuhkan karena setiap perusahaan yang telah lama beroperasi di dalam wilayahnya merupakan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak terhadap pemerintah. Nah,
kantor pajak yang berkepentingan untuk memeriksa kebenaran dari jumlah pajak yang akan dilaporkan oleh si perusahaan. Selanjutnya, yang kelima ada masyarakat. Nah, masyarakat ini membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar atau analisis dan juga penelitian dengan tujuan tertentu. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.